Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah amma ba'du. Marilah sama-sama Bapak Ibu kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan gitu ya, diberikan ketabahan dalam menjalani hidup gitu. Dan senantiasa selalu diberikan kesabaran untuk selalu tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu kita mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Atasnya kita bisa berpegang teguh dengan keyakinan Islam, dengan jalan yang Nabi Muhammad berikan, yaitu jalan terbaik, menuju dengan sama-sama mudah-mudahan kita bertemu kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Bapak yang saya hormati, perkenalkan saya dari alumni ke-15, Rizky Ridwan sebagai pembawa acara moderator di Kismis, kajian Islami di hari Kamis, gitu ya, dengan pokok bahasan materi atau tema materi hari ini tentang jalan dakwah, jalan yang paling panjang dan berliku, gitu ya. Dengan pemateri yaitu guru saya sendiri, guru dari mulai dulu masih MTS hingga sekarang pun itu guru saya, gitu ya. Beliau sudah banyak sekali berkarir di dunia dakwah. Dari mulai bulan kemarin sudah saya hitung perjalanan dakwahnya itu sampai ke 20 safari dakwah gitu ya. Kemudian ditambah lagi bisa meluangkan waktu untuk bisa bergabung dengan kita, menambah ilmu dan wawasan agar senantiasa kita selalu berada di naungan dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak yang saya hormati, di acara kajian Kismis ini marilah kita simak dengan seksama gitu ya, dengan selalu memperhatikan apa-apa saja yang penting yang kita ambil dalam kajian ini agar menjadi bekal untuk kehidupan kita dari mulai hari ini dan hingga ke depannya. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Ustadz, guru saya, Ustadz Sufi Zainal Mutakin. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaquna fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Yang saya hormati para sepuh, para asatid, para asatidah, guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para senior, guru saya juga banyak di sini, masya Allah, Ibu Elis, ya. Kemudian dan lain sebagainya, para asatid yang masih pengabdian, yang mengabdi di Al-Furqan juga yang dimuliakan Allah, semoga terus istiqomah dalam membina dalam lika-liku perjuangan di jalan dakwah
yang ya panjang dan juga berliku gitu ya. Yang mana ini insya Allah saya akan kita kajian di malam ini ya berbagilah istilahnya sharing dari apa yang saya alami yang dari dulu dari awal mula memang perjalanan di 2009 di Al-Furqan, dan luar biasa Al-Furqan memberikan warna sesuatu sebagai pondasi buat saya, yang saya aturkan banyak terima kasih kepada guru-guru di Al-Furqan dulu dari MTS dulu ya, bersama Ustaz Mela, Bapak Ogan. Mana ada Bapak Ogan teh? Pak Ogan hadir Belum teh? masuk tadi kayaknya. Belum masuk tuh. Ustaz Nur Farid yang kemarin juga sinergi Masya Allah di Nurul Fikri gitu. Terus dan semuanya ya intinya betul-betul Al-Furqan memberikan pondasi dasar keilmuan buat saya pribadi, khususnya tentang wawasan-wawasan terutama dalam pola pikir yang dulu masih ingat dari Ustadz Oli yang dulu wali kelas gitu kan, lalu kemudian mengajarkan berbagai macam sehingga bergabung di ALAS dan kegiatan-kegiatan yang luar biasa, yang itu tidak bisa dirangkai lewat kata-kata tetapi betul-betul terejawantah ya, teraplikasikan lewat pola-pola kehidupan dan dakwah yang sekarang saya jalani seperti itu. Salawat juga salam kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para asatid wal asatidah, para guru-guru yang hadir saat ini, teman-teman sekalian yang luar biasa hebatnya, insyaallah di malam ini saya angkat topiknya yaitu jalan dakwah, jalan yang panjang dan berliku. Saya ingin mengangkat bahwa ya ingin berbagi bahwa memang dakwah itu adalah sesuatu yang termasuk pada rukun. Bahkan saya belajar kembali gitu ya. Dulu dari Al-Furqan, saya dari SD malahan itu di pesantren gitu. SD di Sumedang pesantren, kemudian MTS di Al-Furqan pesantren lagi, kemudian di Jawa Timur ya di pesantren lagi, dan bahkan keluar 2009 dengan dulu Ustadz Bella ya, itu pas jadi bagian bahasa itu luar biasa, ke Al-Furqan lagi dari angkatan sana, terus sampai di Al-Furqan dari 2009 sampai 2015 pondasi-pondasi dakwah. Dan masih ingat tuh pertama dakwah ketika diminta di salah satu murid di Al-Furqan kelas 3 apa kelas 2 ya, di Puspahyang ya, Ustaz Anton sama Ustaz Bella dulu yang ngantar itu ya, sama Mana tadi? oh Masya Allah, itu bagaimana perjalanan malam-malam ya, Wah, pakai itu motor itu Puspahyang yang masih batu ya, itu kan. masih sama Ustaz Anton itu dimarahin ya, masih ingat itu. Ini mana lagi kumpulan, aduh ya Allah ya Karim. Dan itu saya baru terbuka waktu di sana pertama naik panggung gitu ya, malam-malam itu di Al-Furqan. Waktu itu materinya tentang khutbah khitan, masyarakat membutuhkan seorang dai gitu. Masuk di sana khutbah khitan, beres ceramah itu apa yang terjadi, dangdutan. Masya Allah, beres ceramah itu di sana tuh dangdutan. Ya kita segera pulang karena memang tidak ingin terlibat dalam semacam itu ya. Dan pulang juga luar biasa malam-malam, dan itulah. Jadi itu awal mula. Jadi awal mula benar-benar alhamdulillah ya, saya berkali-kali mengucapkan terima kasih pada orang tua yang telah memberikan kesempatan pesantren di Al-Furqan. Maka di milad kali ini spesial kan, luar biasa. Milad Al-Furqan ini beberapa bulan acaranya, agendanya sampai 3 bulan kan. Ustadz Bella yang berjuang sebagai ketuanya, dan itu dakwah ya. Ustadz Bella ini juga dalam jalur dakwah yang tidak henti-hentinya, itu pahala dari Allah ketika niat kita ikhlas lillahi ta'ala, kemudian berjuang sepenuh hati ya. Jadi sepenuh hati, jangan setengah hati, sepenuh hati. Sebelum dilanjutkan saya mohon maaf ya, tidak bermaksud untuk menggurui atau lain sebagainya, tetapi ini saya berniat untuk sharing saja. Kemudian nanti ada hal-hal poin pokok yang terjadi di masyarakat yang harus kita aware sebagai, kalau kita ya di Al-Furqan dengan afiliasi atau dengan
di bawah naungan Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah perjuangan pergerakannya dari dulu Ahmad Dahlan ya memperjuangkan dakwahnya yang luar biasa. Saya mungkin tidak seberapa ya dengan perjuangan saat ini, tapi mereka yang di awal-awal itu sangat-sangat dahsyat perjuangan. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah, mengawali sebuah proses dalam kehidupan, karena kehidupan itu sangat luar biasa proses. Para ulama menyatakan bahwa dakwah itu merupakan salah satu di antara rukun dalam Islam. Jadi kalau kita kenal rukun Islam itu ada 5, nah para ulama itu menyatakan bahwa ada satu rukun yang mana ini tidak dimasukkan ke dalam poin rukun yang 5 itu, yang mana kalau umat muslim meninggalkan rukun ini bahaya. Ya, umat muslim meninggalkan rukun ini bahaya. Apa rukun rukun Islam yang poin yang 1 itu, yaitu adalah dakwah. Karena perintahnya sudah jelas dalam Al-Quran, ud'u atau wa takum minkum ummatu yad'un ila khair, itu yang sering dijadikan poin di Muhammadiyah ini. Ya, jadi harus ada perjuangan dakwah, dan perjuangan dakwah itu sangat panjang. Kita melihat Nabi Muhammad SAW bagaimana perjuangan itu, waduh luar biasa. Luar biasa perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika 40 tahun di usianya sampai 60 tahun beliau dalam perjuangan dakwahnya. Ketika di awal-awal beliau sebagai pebisnis, pedagang, kemudian diangkat sebagai nabi, berjuang di jalan dakwah, maka dari sana mulailah perjuangannya. Dan dakwah ini berliku. Kalau saya ingin cerita bahwa di masyarakat ini heterogen ya. Kalau kita melihat dikerucutkanlah di kota Tasik, kita melihat di kota dan kabupaten Tasikmalaya, karena dari dulu di Al-Furqan saya belajar, kemudian keluar dari Al-Furqan 2015 itu dari Al-Furqan, kemudian banyak panggilan dakwah, dia memberanikan diri untuk banyak panggilan dakwah, mengiyahkan gitu. Sebetulnya kalau dibilang aduh ini saya bisa apa gitu, saya tidak bisa apa-apa. Nah, itu masyarakat membutuhkan ustadz-ustadz. Saya punya murid di sini, dia itu belajar S1 di Unsil, kemudian S2-nya melanjutkan keluar di Bandung. Beres S2, kembali lagi, lalu dia cerita, Ustadz, saya S2, gelar saya S2, ya, gelar saya S2, saya dapat S2, kemudian saya kembali ke masyarakat tidak menanyakan titel saya, S2 saya tidak ditanyakan. Apa yang ditanya di masyarakat? Bagaimana mengurus jenazah, bagaimana sholat dengan baik, bagaimana membaca Al-Quran dengan baik, bagaimana tentang fikih yang saya pelajari S2 tidak ditanyakan di sana. Maka saya walaupun saya sudah beres S2, saya belajar kembali. Dia Masya Allah belajar kembali, belajar Al-Quran kembali, diskusi kembali. Ya Allah ya Karim. Ya, itulah. Jadi di masyarakat kita, kalau kita lihat itu, kalau saya ini kan saja lihat dari Al-Quran, itu 70% masyarakat Tasik, termasuk kabupaten, itu belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. 70% masyarakat Tasik belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Membaca Al-Quran dengan baik saja ya. Jauh ke yang benar itu mungkin naik 80%. Kalau kita naikkan lagi dengan benar, itu 80%. Kalau kita naikkan lagi, belum memahami Al-Quran, itu 90%. Kalau dinaikkan lagi, belum bisa mengamalkan Al-Quran, sudah 95% mungkin ya. Masya Allah. Nah, saya terjun di dunia dakwah dari awal-awal. Dulu kalau melihat perjalanan saya, mohon maaf saya mengatakan saya karena ini momentum ya saya untuk berbagi. Jadi mohon izin saya membagikan kisah gitu ya dari dulu. Mungkin Ustadz Bella, Ustadz Rizky itu tahu bagaimana perjalanan dulu dari hipnoterapi. Ibu Elis juga ya luar biasa, sering konsultasi, Masya Allah banyak ilmu yang didapatkan. Dari dulu hipnoterapi, kemudian belajar sulap, dan itu Masya Allah banyak ilmu yang didapat dari sana. Bahkan juga sempat ada kontroversi ya di Al-Furqan, tapi saya Bismillah saja, niat karena Allah. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk Al-Furqan juga, sehingga Alhamdulillah kan ada santri yang bermasalah, dideketin cara pendekatan ke santri lewat hipnoterapi itu juga saya niatkan untuk jalur dakwah. Dan dari sana saya dapat ilmu-ilmu. Jadi kalau kita berbicara dakwah itu kita berbicara sesuatu yang luas. Maka ada istilah at-thariqah ahammu minal madah. Cara itu lebih baik daripada materinya itu sendiri. Orang punya materi dengan begitu luar biasa dahsyat, tetapi metode cara penyampaian yang kurang, maka
kurang juga tersentuh karena masyarakat sekarang dengan dulu beda. Kalau dulu itu masyarakat, siswa, santri yang sengaja mengusahakan diri untuk fokus gitu ya. Jadi kalau dulu itu santri itu untuk belajar bagaimana cara fokus untuk merekam, belajar dengan baik dan benar. Tetapi kalau sekarang kebalik, gurunya, ustadznya, kiainya yang harus benar-benar punya cara nih untuk memusatkan, memfokuskan santri, siswa atau masyarakat supaya bisa terfokus ke materi yang akan disampaikan. Maka di sana dikatakan at-thariqah ahammu minal madah. Cara lebih baik daripada madahnya itu sendiri. Gitu ya. Cara lebih baik daripada madah itu sendiri. Wal mudaris ya, dan orangnya, mudarisnya, gurunya, ustadznya, kiainya, adai ahammu minat thariqah. Lebih penting daripada thariqah itu sendiri. Wa ruhul mudaris, dan ruh daripada mudarisnya itu, ruh daripada gurunya, ruh daripada kiainya, ruh daripada dai-nya itu lebih penting daripada semuanya itu. Jadi intinya adalah kembali pada ruh sebagai kita sebagai pejuang. Maka kita sebagai pejuang ini ruh kita itu harus betul-betul ada. Entah yang masih di Al-Furqan, maka yang masih di Al-Furqan harus betul-betul gitu, all out. Saya sering bahasakan itu sepenuh hati gitu ya. Mohon maaf ya sering bahasakan sepenuh hati. Karena kalau setengah hati itu ya lebih baik mana yang dipilih gitu kan ya. Mana yang dipilih antara ya terus ataupun ya berjuang dimanapun gitu ya ada. Di dalam dunia dakwah pun seperti itu. Kalau kemarin saya di waktu bulan Oktober ini safari dakwah ya yang sangat luar biasa banyak ya saya tidak mempromosikan tidak apa, tetapi masyarakat Ustaz gini terus gitu dijadwalkan dan trek-trek jalur-jalur yang luar biasa. Trek-trek yang jalur yang luar biasa yang unpredicted gitu, yang tidak bisa diprediksikan. Kemarin ke Ciwidey, ya Allah ya Karim. Ciwidey jalur sana Bandung terus lagi, kemudian melewati kebun stroberi, melewati kebun teh gitu ya. Di sana mobil stop dulu. Jadi mobil itu di stop dulu di jalan karena di sana ada jalan yang masih dicor. Jadi kita jalan dulu malam-malam lagi hujan gitu ya. Dipakai dijemput itu pakai payung itu kita berangkat terus jauh. Kemudian di sana sudah siap mobil panitia, kita naik lagi mobil. Dan di sana masih jauh lagi. 1 jam lagi perjalanan. Masuk lagi lewat jalan yang cuma 1 mobil yang jalannya itu curam. Naik terus turun naik lagi. Wah, sampai masuk di sebuah tempat yang pojok kampung yang luar biasa kondisi hujan ya Allah ya Karim. Tapi masyarakat sangat antusias. Nah itu bagaimana kalau kita setengah hati mendatanginya? Maka kita mungkin aduh ya Allah udah begini jalannya, udah mau jalan segini, aduh udah malam, udah segala macam. Nah tetapi ya kita ruh mudaris di sana. Ruhnya mudaris. Entah itu guru kan dakwah sama ya. Guru di kelas, dosen ataupun semuanya. Ruhnya itu harus hadir, ada. Ketika di sana lagi, nunggu lagi. Saya sampai jam 8, ternyata acara dimulai jam 10. Nunggu lagi. Dimulai jam 10, naik panggung jam 11. Ya Allah ya. Dalam kondisi malam, kondisi Ciwidey gimana ya? Ciwidey ya. Dingin kan? Dingin tiris gitu kan. Ceramah tiris. Mulas ya aduh. Waktu itu mulasnya KWC 2 kali. Aduh. Izinilah punten KWC lah, ya mulas. Aduh ya Allah. Yang masyarakat yang lagi ceramah itu punten ya aya gogog ya kalbun itu 2 itu ngalewat aduh ya Allah ya Karim aduh ya Allah. Nah tapi tadi all out ya beres jam 1 udah lelah pulang lagi ke tempat teman karena ada disiapkan. Nah itu diantara salah satu trek yang luar biasa. Belum nanti ke Jatiwaras naik turun lagi batu-batu yang itu memang harus kita hadapi dengan sangat-sangat luar biasa. Kalau dulu masih ngajar di Al-Furqan, ya menghadapi murid gitu ya. Seperti itulah perjalanan. Kalau sekarang kita melewati trek masyarakat, ya di Al-Furqan melewati murid. Yang muridnya itu ada yang satu ada yang malas, ada yang emosional lah. Dulu masih ingat murid orang Bandung, saya sobek bajunya, ke rumah gitu. Bisa jenayah kumaha baju disobekin. Ya Allah itu nyuruh benerin gitu ke Ustadz atau gimana? Saya emosi waktu itu marah-marah. Angkatan Ustadz Bela. Saya emosi marah-marah. Nah dari sana itu